Saudara putra sulung dan menantu Presiden Jokowi akan menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Penghargaan akan diberikan pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur. Pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah besok, Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Keduanya merupakan putra sulung dan menantu dari Presiden Jokowi. Ada Bukoviva dapat gubernur, ada Medan, ada Bojonegoro, ada Surakarta, Solo, ada lagi Banyuwangi. 15 pokoknya, 15 kabupaten. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, meski ada standar penilaian, penghargaan kepada anak dan menantu Presiden, publik menilai ada unsur nepotisme di dalamnya. Ya, kalau saya sih sejatinya harus dihindari ya, karena nanti akan ada tuduhan-tuduhan terkait dengan KKN dan lain sebagainya. Apalagi Bu Iriana juga sudah mendapatkannya. Oleh karena itu sebenarnya di masa akhir menjelang Pak Jokowi berakhir, hal-hal seperti ini harus dihindari. Ya, walaupun memang bisa jadi ada ukuran-ukuran standar-standar terkait dengan pemberian gelar tersebut. Tetapi kalau gelar itu diberikan kepada anaknya, kepada menantunya, gitu ya, kepada keluarganya, itu kan menjadi problem, menjadi persoalan, menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu sebenarnya ya saya melihatnya kurang cocok, kurang pas ya kalau diberikan kepada anaknya ataupun menantunya. Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha merupakan penghargaan untuk kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Gibran beserta 14 kepala daerah lainnya mendapat tanda kehormatan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022. Tahun ini ada 15 kepala daerah yang akan menerima tanda Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Rinciannya 1 gubernur, 6 wali kota, dan 8 bupati. Di antaranya Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Kofifa Indar Parawansa, mantan wali kota Bogor Bima Arya, lalu ada wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan ipar Gibran yang merupakan wali kota Medan Bobi Nasution. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ada 2 nama di antara penerima tanda Satya Lancana dari Presiden. Ada anak, ada juga menantu Jokowi. Tepatkah pemberian tanda kehormatan ini? Kita akan bahas bersama Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat malam Pak Suparman. Selamat malam Pak Livi. Jadi ada nama anak dan juga menantu Pak Jokowi yang juga dapat tanda kehormatan. Menurut Anda sudah tepatkah ini? Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu ya, dari segi momentum, dari segi timing memang tampak kurang pas gitu ya. Mengingat hari-hari ini kita masih punya diskusi gitu ya terkait dengan dinamika sebelum, selama dan juga pasca Pilpres kemarin terkait dengan pencalonan Gibran misalnya. Dan hari ini kita dikejutkan lagi oleh pemberitaan terkait dengan rencana pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Purna Nugraha ini kepada 15 kepala daerah gitu ya. Jadi kami sebenarnya juga sepakat dengan yang telah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, itu mungkin bisa ditunda gitu ya terkait dengan proses pemberian tanda kehormatan ini khusus untuk Pak Bobi dan juga Pak Gibran gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berkaca pada tataran yang lebih normatif Mbak Livi gitu ya, sebenarnya memang itu juga sudah diatur dengan baik di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait gitu ya. Misalnya kalau kita bicara soal pemberian gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 gitu ya. Atau kalau bicara terkait dengan Satya Lancana Karya Bakti Purna Nugraha itu sendiri, di dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau di dalam peraturan yang lebih teknis misalnya Mbak Livi di dalam Permendagri 18 tahun 2020 itu juga sudah diatur seperti apa tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD gitu ya. Dan itu yang menjadi pendasaran pemberian Satya Lancana Karya Bakti Purna Nugraha yang akan diberikan kepada 15 kepala daerah itu besok gitu ya. Itu secara normatif gitu ya. Tetapi seharusnya pemerintah pusat terutama presiden juga mesti gitu ya, mesti bijak, mesti sensitif dengan
isu-isu yang menjadi perdebatan Oke. publik kurang lebih setahun terakhir ini, gitu Mbak Livi. Pak Arman, tapi kan kalau kita harus bisa melihat dari dua sisi. Kalau tadi dari sisi masyarakat mungkin ada tudingan nepotisme, ini adalah anak dan juga menantu presiden yang dapat penghargaan. Tapi gini, kalau dari sisi kriteria untuk mendapatkan penghargaan, dari sisi prestasi, dari sisi lama menjabat atau apapun yang menjadi unsur untuk mendapatkan penghargaan tersebut, menurut Anda sudah memenuhi belum? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan secara normatif memenuhi gitu ya. Karena kalau lihat EPPD tahun 2022, lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam Permendagri 18 2020 misalnya, yang dipertimbangkan dan diusulkan untuk masuk di dalam nominator mendapat tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Purna Nugraha ini adalah 3 teratas untuk provinsi gitu ya, 10 besar untuk level kabupaten kota gitu ya. Dan kalau melihat persyaratan normatif ini kan itu sudah memenuhi gitu ya. Kalau lihat 15 kepala daerah itu Mbak Livi gitu ya, itu juga sudah masuk di dalam 3 besar provinsi atau 10 besar kabupaten kota gitu ya. Di provinsi misalnya, itu sebenarnya posisi teratas itu kan Jawa Tengah, kemudian Jogja, baru Jawa Timur gitu ya. Tetapi Satya Lencana ini hanya diberikan sekali seumur hidup dan Pak Ganjar kemudian Sultan sudah mendapatkan itu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Begitu juga di level kabupaten kota gitu ya. 15 atau 14 kabupaten kota itu sudah masuk di dalam 10 besar itu meskipun ada beberapa kota dan kabupaten yang tidak masuk gitu ya karena memang ada yang sudah mendapatkan sebelumnya atau mungkin dalam proses nominasinya itu tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau bicara kriterianya sendiri, Mbak Livi, berkaca kepada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri kan, itu publik bisa melihat sebenarnya. Pertama pada tataran kinerja makro gitu ya, kinerja makro. Di situ kita bisa melihat misalnya seperti apa indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat ketimpangan gitu ya, pertumbuhan ekonomi gitu ya, kemudian penurunan angka pengangguran, itu terkait dengan penilaian atau pendasaran kinerja makronya. Sementara ada juga penilaian lebih khusus lagi misalnya bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan di setiap urusan. Ada 32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dan itu akan dinilai per masing-masing urusan itu Mbak Livi. Jadi Itu kalau tadi. menurut Anda ini lebih baik ditunda? Dari sisi normatif oke, tetapi dari sisi momentum menurut kami ditunda gitu ya. Terutama atau dipertimbangkan kembali memasukkan nama wali kota Medan dan juga wali kota Surakarta untuk masuk di dalam kepala daerah yang akan menerima penghargaan atau tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Purna Nugraha ini. Mengingat seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, momentumnya kurang pas, masih ada diskusi, Oke. wacana, kontroversi, polemik terkait dengan politik kekerabatan, politik dinasti gitu ya. Kan dari sisi etika juga tampak kurang pas, kurang elok ketika misalnya seorang presiden memberikan penghargaan kepada menantu dan juga wali kota anaknya sendiri gitu Mbak Livi. Baik, terima kasih Pak Arman Suparman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.